videonya udah tahu di mana naruh tadi kan? Langsung aja Oh, oh mencari sendiri langsung ya. Hmm? Kamu suka kali pelajari cara berenang? Suka kali orang kan udah pandai berenang. Ya, anak-anak ustazah masih sedikit sekali ya yang masuk ya, masih 4 orang. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya anak ustazah ya. Baru 5 ini. Ya, kita buka aja dulu ya pembelajarannya ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cuma Aisyah yang jawab ya. Yang lain gak dengar apa? Ya, Sofi, Aisyah, Ayu. Sofi, Nabila. Masih sedikit ya, sudah jam segini baru 5 orang. Ya. Yang lain kemana nih ya? Ya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Segala puji syukur yang tiada hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat waktu dan kesehatan ya untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh kita ya dalam beragama. Dan kita berdoa mengharap semoga kita mengharap kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya anak-anak ustazah kelas 12 ya yang hadir ya, semoga yang belum hadir cepat bergabung. Ya, minggu lalu kita sudah sampai pada renang gaya punggung ya anak ustazah. Renang gaya punggung. Kalau tidak salah di akhir bulan Maret ini kalian sudah ujian ya. Tanggal berapa Sofi Magrina ujiannya?
29 kayaknya. Akhir salah. bulan Maret sudah mulai ujian, Iya sudah. tanggal 27 ya? 27 apa ya? Lupa Ustazah. Kalau menurut Pokoknya Ustazah, akhir-akhir. iya akhir ya. Berarti kita tinggal berapa kali pertemuan lagi ini? Ini tanggal, Kali hah? Tanggal berapa Kak? kali ya. Sekali lagi ya? Ini Sabtu depan lagi ya? Sekali lagi? Sempat itu? Ini tanggal berapa sih? 20 saja. Ini tanggal 20. Sabtu depan tanggal 27. Iya ya. Terkejar nggak tuh ya? Mudah-mudahan masih ada sekali pertemuan lagi ya anak Ustazah. Jadi begini, kemarin Ustadz menyampaikan bahwa untuk materi olahraga itu sampai materi terakhir. Jadi kan anak Ustazah udah dapat bukunya semua kan. Jadi dibaca aja secara garis besar. Lagian mungkin nggak akan banyak yang soal keluarkan, mungkin paling seperti biasalah 5 soal. 5 soal ya uraian. Dan Ustazah yakin yang keluar itu pasti garis-garis besar semua kan gitu kan. Jadi setidaknya ya anak Ustazah baca-bacalah materi yang sudah kita pelajari. Ya. Ada kemungkinan ya tidak sempat jika seperti ini ya. Kalau misalnya Sabtu depan sudah mulai ujian praktek, ya kita nggak sempat ya kan, berarti ya, Sabtu inilah terakhir kita belajar, ya kan? Nah seperti itu ya. Jadi kiranya anak ustazah baca ya. Kemudian misalnya untuk renang ini anak ustazah, ini ternyata materinya banyak ya. Ini setelah renang gaya punggung ternyata ada gaya kupu-kupu ya. Satu lagi, kemudian di sini kita lihat untuk materi aktivitas air, ini banyak materinya ya. Anak ustazah baca aja, mungkin nggak sempat ustazah jelaskan di sini ya. Anak ustazah baca. Nah seperti di sini ya kan, korban tenggelam, apa itu tenggelam ya, kita lihat. Kemudian lagi teknik menolong ya, teknik menolong dalam air. Nah itu garis subnya ya, temanya dalam aktivitas air ini. Kemudian karakteristik korban. Nah karakteristik korban yang tenggelam itu yang bagaimana modelnya ya kan, karakternya. Nah ya banyak sekali di sini materi tentang aktivitas air. Kemudian lagi penanganan kram. Ini secara garis besar aja ya kita sebutkan dulu. Khawatirnya Sabtu depan enggak sempat gitu ya. Kalau masih sempat mungkin kita juga akan bahas secara garis besar saja ya. Nah penanganan kram, pencegahannya. Baru di sini penyelamatan lanjut di darat ya, penyebab kecelakaan, cara-cara menghindari kecelakaan, bentuk-bentuk pertolongan ya kecelakaan. Nah seperti ini ya. Kemudian tindakan penanganan ya, pertolongan resusitasi jantung paru. Nah ini biasanya kalau korban tenggelam itu kan gimana ya, berhenti ya detak jantungnya, mungkin sudah dipenuhi dengan air. Nah itu harus ditangani segera ya. Nah ini dia caranya ya kan. Yang pertama ini dia, biasanya seperti ini ya. Yang pertama ya, ditekan, namanya apa ini, RJP ya, resusitasi jantung paru, ditekan ya. Kalau biasanya kalau ditekan ini, kalau airnya penuh dari dalam mulut itu biasanya keluar, menyembur itu ya kan. Kalau enggak ya ini kepalanya didongakkan ya kan, ditekan, kemudian dikasih napas buatan kan gitu kan. Kalau sudah ditekan-tekan juga kemudian kasih napas buatan, kemudian ditekan lagi, diadakan lagi RJP ya. Maksudnya ditekan itu diadakan RJP ya. Nah saja. Nah seperti itu ya. Nah kemudian langkah-langkahnya, berikut tips RJP. Nah ini cara-cara melakukan RJP ya. Kemudian aktivitas belajar siswa. Nah ini sebenarnya bagi seorang yang pingsan juga bisa ya, bukan hanya korban tenggelam ya. Biasanya tenggelam lebih genting lagi dilakukan RJP ya, lebih perlu lagi. Nah baru ringkasan habis tentang aktivitas air, baru masuk tentang ini apa ini, hukum penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Nah ini kita udah belajar ya waktu di kelas 11 ya, semester 2 ya, udah kan. Nah jadi mungkin gak asing anak ustazah untuk mempelajari tentang narkoba dan psikotropika, karena kita udah belajar juga di kelas 11. Nah ya mungkin di sini banyak sekali ya aktivitas pembelajarannya.
setidaknya materinya. Yang utama anak ustazah paham materinya, ya, memahami apa itu narkoba, apa itu jenis-jenis narkoba, apa itu psikotropika, jenis-jenisnya, dampak positifnya, karena kan ada yang positif kan, biasanya kan digunakan untuk apa kan gitu kan. Ada jenis-jenis psikotropika yang digunakan untuk hal-hal yang positif. Ya, anak ustazah mungkin ustazah agak bahas sedikit-sedikit ya, ini khawatir Sabtu depan kita nggak ketemu lagi dalam pembelajaran. Ya, kemudian pencegahannya, pemberantasannya disertai dengan undang-undangnya. Ini jelas lengkap semuanya di sini. Dan panjang sekali materinya, ya. Kalau ustazah merasa paham materinya, ya, dampaknya, pengertiannya, contoh-contohnya, kemudian apalagi sebab akibat, kemudian undang-undang yang mengatur tentang itu. Nah, itu secara garis besar ya. Kalau mau secara garis besarnya. Nah, di sini kan ada kan peredaran. Nah, misalnya yang mengedarkan, yang mengkonsumsi itu kan undang-undangnya hukumnya, sanksinya berbeda ya. Siapa yang memakai saja, siapa yang memakai kemudian mengedarkan, siapa yang hanya mengedarkan, itu kan sanksinya berbeda. Ya. Nah, itu secara garis besar saja untuk dipahami oleh anak-anak ustazah. Nah, di sini banyak sekali pembahasannya. Pasal-pasalnya juga banyak. Nah, memang nggak cukuplah waktu kita memang. Ya, setidaknya ya anak ustazah baca secara garis besar. Nah, panjang sekali penjabarannya. Baru ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Apa ya terakhir ya? Nah, ini ada nih denda-dendanya nih, semuanya nih. Sanksi-sanksinya semua jelas di sini ada, hanya memang harus dibaca ya, banyak sekali. Nah, bisa sih kalau anak ustazah ya rajin ya kan, cari ringkasan materi tentang narkoba beserta sanksinya. Nah, gitu ya kan, jadi lebih mudah dia lihat ringkasannya di Google. Ya, materi selanjutnya masih ada, itu tentang pencegahan STDS. Apa itu STDS? Ya, ini tentunya akibat dari pergaulan bebas ya. Ya, memahami pencegahan perilaku terkait yang menuju seksuali, ya, transmitted diseases, ya, AIDS dan kehamilan. Nah, ini biasanya penyebab dari pergaulan bebas. Ya, itulah ya anak ustazah materi terakhir. Ya, dibaca-baca ya. Ya, udah jauh kali kita share sampai ke atas. Ya, oke, kita lihat aja dulu apa ya. Jadi bingung saja kalau udah kayak gini karena materinya nggak tersampaikan semua. Ini ya, renang gaya punggung. Ini mungkin ustazah akan singkat-singkat juga. Yang jelas anak ustazah setidaknya tahu apa namanya. Ya, teorinya dan prakteknya. Nampak ya semua ya. Ya, anak ustazah nampak ya. Nampak kan Sophie Magrina? Nah, untuk renang gaya punggung, lihat di sini. Renang gaya punggung tekniknya kita lihat gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, cara pengambilan nafas, dan kombinasi dari renang gaya punggung maksudnya ya. Ini gaya dada dibuat di sini. Nah, tujuannya sekali lagi tujuannya apa? Tentu untuk memahami ya, memahami dan mengetahui bagaimana. Ada iklannya. Duh, kok panjang ya? Bentar ya anak ustazah. Ya, sebentar ya.
Kita lihat di sini. Saja share kembali ya. Iklannya panjang kali tadi. Ya, ini. Ya, nampak ya. Nah, lihat di sini. Yang pertama gerakan meluncur, ya. Gerakan meluncur seperti itu dia. Ya, gerakannya berpegangan di pinggir, ya, di pinggir kolam, ya kan? Berpegangan di pinggir kolam. Nah, kalau misalnya di sini ada tiang, biasanya kalau kolam renang atletik itu ada tiang-tiang yang menyangga tempat papan untuk meluncur, ya kan? Nah, kalau di sini bisa juga dengan kalau kita sendiri di kolam renang kita bisa berpegangan di pinggir kolam, Kemudian melakukan gerakan seperti ini ya posisinya ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini gerakan meluncur. Jadi mungkin saja agak potong-potong sedikit ya. Nah, gerakan ini dilalui dengan posisi bersandar di pinggir kolam dengan tangan berpegangan. Ya, di pinggir kolam tentunya. Kedua kaki ditekuk seperti pada gambar. Ya, dengan bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat, diikuti dengan gerakan meluncur. Nah, seperti itu. Nanti secara keseluruhannya bisa kita lihat gambarnya ya. Jadi ditolakkan kakinya. Nah, selanjutnya kita lihat gerakan yang kedua itu gerakan kaki. Nah, gerakan kaki ini kita lihat seperti apa? Gerakan pada renang gaya apa nih? Yasmin, Salsabila. Renang gaya apa? Sama gerakannya. Renang gaya bebas. Lihat, lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas. Karena renang gaya bebas sama kakinya juga seperti ini, ya kan, naik turun. Nah, cuma bedanya apa? Renang gaya bebas dengan renang gaya punggung. Bedanya adalah kalau renang gaya bebas itu bagaimana sikap badannya? Telungkup, ya kan? Menghadap ke permukaan air. Kalau renang gaya punggung, dia sikap badannya bagaimana? Telentang menghadap permukaan air. Nah, ini ya posisi tubuhnya kita lihat. Telentang kan? Bukan menghadap ke air. Maksudnya telentang membelakangi air dan menghadap ke langit-langit, ya kan? Nah, itu dia. Nah, lihat posisi tubuhnya diawali dengan gerakan meluncur, tubuh mengapung. Ya. Kemudian usahakan kaki dan lengan serta tubuh posisi sejajar dan rata permukaan air. Nah, itu untuk posisi tubuh. Nah, kita lihat yang keempat, gerakan lengan. Ya, nah ini dia gerakan lengannya, Ustazah. Ya, jadi gerakan lengannya sama dengan gerakan lengan pada renang gaya bebas. Ya, hanya bedanya yang satu telungkup, yang satu membelakangi air ya, telentang ya, atau telentang. Jadi gerakan lengannya, gerakan kakinya sama, bedanya pada posisi badan saja, posisi badan. Yang satu telungkup, yang satu telentang. Ya. Jadi cukup mudah untuk renang gaya punggung ini kita lihat ya di sini ya. Jadi gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk permukaan air. Ya kan? Kemudian lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Telapak tangan di samping luar bahu. Gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Nah, ini gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Sophie Magrina bisa renang gaya punggung? Bisa? Pandai berenang? Bisa, tapi nggak persis kayak gitu sih Ustazah. Cuman ya bisa lah, kok misalnya telentang gitu bisa. Bisa ya. Yasmin, Salsabila? Pandai berenang? Pandai berenang. Gaya ini bisa, gaya punggung ini bisa? Nggak bisa lama gitu sudah. Oh, nggak bisa lama, tapi sedikit ya, berapa kali tarikan lengan bisa lah ya. Ainus? Ainus pandai berenang? Berenang gaya punggung ini bisa? Mana nih suaranya Ainus? Kalau gaya punggung bisa sudah. Kalau gaya punggung kecil kali suaranya, Kak.
Bisa? Zahrani? Hanifah? Nggak bisa, Ustazah. Nggak bisa berenang sih. Perasaan Hanifah pandai berenang lah. Hah? Bisa kan? Bisa berenang gaya apa? Perasaan kemarin kayaknya pernah nampak gitu di kolam renang. Main air aja. Nggak pernah loh Ustazah. Nggak pernah ya? Tenggelam. Masa nggak pernah di kolam renang? Pernah. Pernah Kak di kolam Karena renang. saya cuman nggak bisa berenang. Oh nggak Ustazah. pernah berenang. Jadi nggak tenggelam tuh. Masuk kolam renang nggak tenggelam. Kolam renangnya rendah ya. Nah jadi mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini anak-anak ustazah dapat penambahan wawasan lah dan pembelajaran, jadi bisa mempraktekkannya tentunya nanti ya masyarah ya. Nah ini gerakan lengan. Nanti yang kelima itu kombinasi ya, kombinasi dari semua gerakan. Nah ini penjelasannya ya. Jadi anak-anak ustazah semua bisa ya amatin aja dulu gambarnya disertai dengan penjelasannya. Insya Allah ustazah usahakan hari ini ustazah akan share tugas ya, tugas latihan ya. Ya tugas yang kedua lah. Ya tugas yang satu sebenarnya banyak itu yang gak ngirim. Jadi kalau misalnya nanti nilainya pas-pasan ya itu anak ustazah tahu lah ya. Mana tugas yang udah dikerjakan, mana yang belum, karena nanti penggabungan dari semuanya. Walah kalau ada iklannya lagi ya. Ya kita percepat ya pada pengambilan nafas. Lihat pada pengambilan nafas. Lebih mudah tentunya ya pengambilan nafas pada renang gaya punggung. Kenapa? Karena apa? Karena mulutnya, wajahnya dan ya wajahnya itu semuanya di atas permukaan air. Jadi ya gampang aja mengambil nafas dan mengeluarkannya, ya kan? Beda dengan gaya-gaya renang yang lain kan gitu. Ya. Pengambilan nafas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan. Jadi bernafas menggunakan mulut, udara diembuskan keluar melalui hidung atau mulut, ya. Nah, selanjutnya kita lihat gerakan secara keseluruhan, ya. Nah, ini kombinasi gerakan renang gaya punggung. Nah, inilah dia. Ya, secara keseluruhannya sama ya, renang gaya bebas ya. Bedanya telentang dan telungkup saja. Ya, sampai di sini cukup paham ya untuk materi renang gaya punggung. Nggak ada pertanyaan? Untuk pelajaran kelas 10-11 yang masuk pelajaran apa saja? 10-11. Nah, nanti Ustazah infokan lagi ya. Mungkin entah siapa nanti Ustazah Japri, karena Ustazah kayaknya belum ada nih nengok soalnya. Karena kan Ustadz yang buat soal. Bisa jadi materi yang masuk itu semester ini aja gitu. Kalau misalnya soalnya cuma 5. Nah, coba nanti Ustazah lihat lagi ya soalnya ya. Karena Ustazah memang belum ada lihat soalnya. Ya. Nanti Ustazah Japri lah salah satu di antara kalian untuk materi berikutnya ya. Nah, ini anak Ustazah yang nampak sama kalian itu materi atau masih video tadi? Materi Ustazah. Materi ya. Oke, jadi videonya mungkin cukup itu saja dulu. Apa namanya videonya maksud Ustazah ya. Sebenarnya Ustazah mau tunjukkan video
ini renang gaya kupu-kupu. Karena renang gaya kupu-kupu ini lebih sulit ya daripada renang-renang yang lain, tapi lebih cepat gerakannya. Coba kita cari. Nggak ketemu saja video animasinya. Iya, Mei nyari. Iya, ini nggak Anas ya, belum Anas ya, masih nyari. Iya. Ya, nggak ketemu ya Ustazah ya video animasinya ya. Yang ada jelas-jelas orang yang langsung mempraktekkannya. Mungkin anak Ustazah waktunya juga udah nggak memungkinkan ya. Masih ada 3 menit lagi. Tapi kalau lihat jamnya, jam berapa? 10 lewat di jam kalian? 10 lewat 7 7 menit 11.7. Iya, kok 11 lewat 7 menit ya. Kita kita 11 lewat 11 ya, 11 lewat 10 ya. Ya, 3 menit lagi ya. Ya, begitulah ya anak Ustazah. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa berjumpa dengan pembelajaran. Jika tidak, jadi anak Ustazah baca-baca bukunya ya. Kalaupun minggu depan masih ada pertemuan, kita udah masuk judul baru aja ya. Untuk renang gaya kupu-kupu, anak Ustazah mungkin bisa lihat langsung ya di mana? Di Google ya untuk video pembelajarannya ya. Kalau kita minggu depan masih masuk, kita masuk materi baru tentang itu tadi ya, berhubungan dengan pergaulan bebas itu tadi ya, ataupun nanti narkoba, yang manalah ya anak Ustazah. Jadi karena waktunya sudah habis ya, tidak mencukupi, dan jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.